Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kita akan berinteraksi dengan sebuah motor listrik yang luar biasa dahsyat performanya. Dan di awal 2023 ini, motor ini masih dijual di Indonesia oleh Utomo Corp. Harganya 1M, 280 juta rupiah. Jadi, Anda bisa merasakan sensasi naik motor sport, tapi nggak ada suaranya, nggak ada panasnya, dan cara pengendalian dan cara pengoperasian tenaganya itu seperti motor matic, nggak ada giginya mas bro. Kita akan bahas Energica Ego Plus ini, bagaimana kalau kita pakai harian di Jakarta yang macet-macet, bagaimana rasanya performanya, dan bagaimana cara ngisi listriknya. Karena dia punya fitur fast charging, dan kita akan cobain nanti bagaimana kalau kita isi di SPKLU. Nah, jangan kemana-mana, kita akan bahas. Selamat datang di Auto Rider bersama saya Manut, kita akan cobain keliling naik Energica Ego Plus ini. Energica ini sempat menjadi salah satu sole manufacturer untuk balap Moto E mulai 2018 yang lalu, dan sekarang sudah ganti ya. Tapi kalau Anda ingin merasakan rasanya motor yang dipakai di Moto E itu untuk dipakai di jalan raya, ini adalah jawabannya. Dan dia bukan cuma model Ego ini aja, tapi ada juga yang model naked, itu EC, terus ada juga yang model agak-agak retro gitu ya, Eva Ribelle. Harganya mirip-mirip, masih sekitar 1,2 M. On road di Jakarta. Dan motor ini performanya luar biasa, karena walaupun dia pakai listrik, tapi semuanya sudah didesain sedemikian rupa supaya bisa memuntahkan torsi 215 Nm ke roda belakang. Tenaganya sih memang ya secara di atas kertas ya, coba 145 daya kuda, tapi torsinya itu 215 Nm. Dan kalau kita lihat, dia sebenarnya kecil ya, motor listriknya hanya yang di belakang ini aja, dan di depannya itu sebesar ini, mulai dari atas sampai bawah itu baterainya. Baterainya besar sekali, 21,5 kWh. Jadi dengan motor listrik yang ada ini dan baterai yang sebesar ini, dia punya jarak tempuh 200 km dengan mode sport. Bayangin, kalau Anda pakai mode Eco, itu bisa 2 kali lipatnya, bisa hampir 400 km. Nah, bayangin sekarang kalau Anda ngisi full motor ini, itu mungkin kalau ke Bandung doang nggak usah ngecas lagi ya. Dan dia rasanya, wow, karena dia nggak punya pembakaran, jadi sama sekali nggak ada panas yang dikeluarkan di motor ini. Memang dia teknologi motornya punya pendingin, jadi motornya itu liquid cooled, ada semacam radiatornya, tapi ya rasanya juga sama sekali nggak ada. Nanti kita cobain seperti apa kalau di jalan raya. Tapi dia secara konstruksi motor ini bisa dibilang moge ya, motor gede-gede banget, karena konstruksi semuanya memang didesain buat balapan. Di depan pakai shock Marzocchi upside down 43 mm, di belakang shocknya biturbo dan bisa di setel, ada setelan prabobannya dan juga ada bisa di setel dampernya juga. Shocknya lucu di sebelah kanan doang, jadi bisa kelihatan di sebelah sini. Terus swing armnya juga aluminium, terus paduan bannya moge banget, dia pelek depan 3,5 inch lebarnya dan pelek belakang 5,5 inch. Paduan bannya juga di sini kita lihat bannya Pirelli. Di depan pakai lebar 120, di belakang pakai lebar 180 mm. Jadi motor ini memang dibangun untuk di track, tapi bisa Anda pakai ke jalan raya. Seperti kita lihat, dia sudah keluar plat nomornya dan plat nomornya biru. Artinya elektrik. Motor ini punya sasis yang kelihatan expose, jadi sasisnya sasis tralis dipadu dengan suspensi tadi, dan hasilnya adalah motor yang bobotnya menurut saya ini buat sebuah motor sport ini sangat berat ya, karena 260 kg diberdiriin begini aja itu berasa banget beratnya, apalagi buat mindah-mindahin. Jadi kalau Anda parkirnya di tempat yang agak sempit buat mindah-mindahin, nah itu agak PR, karena dia juga radius putarnya aduh dikit banget, harus ekstra hati-hati. Untungnya motor ini punya fitur gigi mundur, dan gigi mundurnya itu
punya gigi yang sama buat maju. Jadi kalau Anda masukin gigi mundur, begitu pencet sekali lagi itu jadi forward tapi slow movement. Jadi kalau Anda gaspol aja dia cuman ya jalan pelan banget. Gampang banget sih sebenarnya kalau mengaktifkannya cuman tinggal pencet yang merah ini. Jadi tombol starter itu dipencet sambil tekan rem. Agak lama nanti dia otomatis gigi mundurnya akan aktif. Ada tulisan R gitu. Sementara kalau ditekan sekali lagi dia jadi F, jadi forward. Maju mundur. Buat kembali lagi ke mode riding biasa itu tinggal tekan rem dan pencet yang lama. Tombol starternya dia akan normal lagi. Lalu ada 4 riding mode di sini, dia pakai ada standar, ada eco, ada wet dan ada sport. Jadi kira-kira ya kalau standar itu ya biasa lah. Tapi kalau Anda pakai eco itu ternyata dibatasin, kita cuma bisa lari nggak nyampe 100 km per jam. Jadi udah di atas 80, dia rasanya agak ngambang gitu kalau di betot gasnya. Tapi kalau pakai standar aja wah luar biasa, apalagi sport ya. Dan pindahinnya dari sini nih, di sebelah bawah sini ada tombol dan Anda bisa nyetel beberapa fitur di sini. Mulai dari tadi ya riding mode, ada juga Anda bisa setel regeneratif brakingnya. Jadi mau seberapa kuat regeneratif brakingnya, nah kita coba setel di sini. Oke, kita hidupin dulu speedometernya. Ada apa aja di sini ya? Dia ada kecepatan di sini, terus ada suhu ruang, terus ada jam. Lalu ada ini RPM dari si motor. Jadi motor listriknya itu RPM-nya bisa 12.000 RPM. Lalu ini ada trip meter, terus ada ini range dari baterai 53% ini range-nya bisa 123 km, jauh ya. Ini odometer yang sudah ditempuh sama motor ini. Ini ada suhu baterai, lalu ada traction control, dia ada 6 setelan. Saya setel di traction control 3 aja, setelannya tengah-tengah lah ya. Terus ini sisa baterai, lalu ini ada riding mode nih di sebelah sini. Lalu ada koneksi ke handphone. Nah, dari ini dia belum bisa jalan karena belum ada tanda go ini. Jadi kalau di pelintir gasnya dia masih kosong. Kalau mau jalan, tekan rem, pencet rem depan, lalu tekan yang lama, tombol startnya, dia sudah hidup go-nya, sehingga motor ini bisa jalan kalau di gas. Nah, buat mundur, tarik rem lagi, tekan yang lama, pada saat sudah go ya, lalu kelihatan di sini, ada tulisan R. Jadi kalau kita gas, dia mundur. Sementara kalau mau maju, tinggal pencet sekali lagi yang tombol start ini, dia jadi forward, tapi slow movement. Jadi kalau di gas, dia kecepatannya akan sama kira-kira kalau dia mundur. Terus kalau mau maju lagi, oke kita mau pergi sekarang, tekan yang lama, dia balik lagi ke normal. Nah sekarang kita lihat ada riding mode apa aja. Di sini tombolnya ada di telunjuk Anda di bagian bawah. Nah di sini banyak nih, dia ada banyak setelannya. Ini adalah setelan riding mode. Kita sekarang pakai eco, terus mindahinnya pakai tombol mode yang ada di sebelah kiri ini di jempol. Kalau kita geser ke kiri, yang pindah adalah riding mode-nya. Tinggal dipencet, dia akan pindah ke balik lagi ke eco. Lalu kalau yang di sebelah kanan, kita geser ke kanan. Nah, dipencet dia ABS-nya bisa aktif. Balik lagi ya, coba ya. Oke, kita pencet lagi, ABS-nya kita hidupin. Hidup. Oke, lalu kalau dipencet digeser ke kanan, dia akan pindah. Ini regenerative braking dari off, low, medium atau high. Saya sih jujur lebih suka pakai yang low karena dia akan rasanya seperti engine brake normal pada motor biasa. Di medium ini sedikit lebih kuat, tapi kalau pakai yang high itu kayaknya Anda nggak usah pakai rem aja, motor bisa berhenti sendiri nih. Jadi mesti penyesuaian. Jadi saya lebih suka pakai yang low.
Oke, sekarang kita akan coba lihat apa aja tombol-tombol yang ada di sini. Di sebelah kanan ada, tadi yang merah adalah tombol start. Terus ini ada heated grip. Jadi kalau hujan atau dingin Anda bisa nyalain heated gripnya. Ini adalah cruise control, kedua tombol ini. Sementara di kiri seperti biasa ada saklar sen dan klason. Ini dim dan lampu jauh didorong ke depan. Lalu di belakang sini, di bawah ada tombol untuk mode tadi. Terakhir, sebelum kita riding, lihat remnya full spec. Jadi dia pakai kaliper Brembo 4 piston dengan kaliper 330 mm double disc brake di depan, dan di belakang single disc brake 240 mm. Ini adalah posisi riding saya di Energica Ego Plus ini. Ini sih racing banget ya, karena dia punya stang yang under yoke dan posisi duduknya bener-bener nunduk banget mas bro. Bahkan dibanding sama moge-moge sport yang lain, ini rasanya nunduk banget. Jadi kayaknya emang dipakai buat, dirancang buat sirkuit banget. Sayangnya tinggal ini windscreen-nya agak jenong dikit, ya udah aman buat di sirkuit. Jadi bener-bener enak buat nunduk, dan tangkinya ini enak banget dipeluk buat kalau lagi takin ya. Wah. Apalagi di belakang sini kita lihat footstep-nya semua udah model-modelan footstep racing gitu ya. Sayangnya ya setelannya nggak terlalu banyak, jadi tapi bisa dipindah-pindah sih, mau agak diturunin dikit atau dinaikin dikit. Ada beberapa setelan di situ bisa ubah bautnya. Di belakang juga buat pembonceng, gayanya racing banget. Tapi saya belum berani bawa temen di sini buat boncengan karena motornya aja cukup berat, apalagi buat harian, buat nyelip-nyelip dengan kemampuan dia untuk belok nggak terlalu banyak. Ya, mending buat riding sendiri aja sih, enaknya ya. Oke lah, kalau gitu kita coba riding bagaimana rasanya buat di dalam kota, terutama di Jakarta. Dan sedikitlah ke Tangerang. Oke, yuk ikut yuk. Ya, kita mulai jalan nih dengan Energica ini. Sebenarnya sudah beberapa hari sih saya pakai, dan buat muter-muter Jakarta, motor ini surprisingly enak. Enaknya dalam arti kalau Anda pakai motor sport di jalanan ibu kota yang rame seperti ini, Anda pasti akan bayangkan seberapa panas mesinnya, terutama kalau kapasitas mesinnya sudah di atas 250 cc. Apalagi untuk Energica ini kelasnya mungkin sudah setara dengan motor-motor yang 1000 cc. Bayangin untuk ketemu jalanan macet seperti ini, itu pasti rasanya mesinnya akan panas sekali pada saat kipasnya hidup, ya nggak? Tapi Energica ini sama sekali saya nggak merasakan panas, baik di tangkinya maupun di bagian kaki yang biasanya kena sembur. Karena biasanya di bagian bawah fairing sini nih, itu ada lubang-lubang pembuangan angin untuk manajemen panas mereka. Di Energica ini sama sekali tidak ada, karena mesin listriknya sepertinya tidak terlalu panas, menghasilkan energi panas ya. Walaupun dia disebutkan mempunyai fitur liquid cooled, tapi sepertinya tidak sepanas motor ICE atau internal combustion engine. Nah, asiknya lagi motor ini itu power delivery-nya sangat halus pada saat kecepatan rendah seperti ini. Jadi saya lari sekarang jalan hanya sekitar di bawah 20 km per jam, lagi macet-macet, dan Anda lihat ini motor enak banget karena digas sedikit aja itu juga tenaga tersalurkan ke belakang dengan sangat halus, dan masih bisa buat nyelip-nyelip seperti ini. Wow. Seru banget, seru. Motor ini berat sekali mas bro, jadi buat nyelip-nyelip kayaknya saya nggak terlalu berani. Makanya ya kita stick di kanan aja atau di kiri aja, karena selain motornya berat 260 kilo dan dia radius putarnya sangat kecil ya, khas sebuah motor
sport ya, karena sok depannya sangat besar dan kekar, meresolusi 43 mm, jadi ya buat nyelip-nyelip ya oke lah, nggak usah terlalu. Ini kayak motor yang di depan mau nyelip ke kiri, kita mendingan nggak usah, kita tetap di kanan aja, lane splitting masih oke. Dan buat berhenti seperti ini nggak panas, nggak ada rasa apa ya, gerah sama sekali. Ya gerah karena cuaca oke lah, tapi dibuat jalan aduh gimana mas. Kira-kira punya SIM nggak ya dia ya? Oke, kita lanjut lagi ke motor ini. Dia sama sekali nggak panas, dan buat maju pelan-pelan seperti ini tuh, di pelintir sedikit aja dia maju, tapi nggak kaget gitu loh. Dan nggak perlu pakai kopling. Lihat tangan kiri saya sama sekali nganggur, kaki kiri saya juga nganggur. Jadi motor ini motor sport, super sport, tapi bawanya kayak Matic, tinggal gas sama rem doang. Jadi kita benar-benar bisa fokus ke lintasan. Dan motor ini balance-nya bagus karena dia buat jalan pelan-pelan seperti tadi, nggak usah terlalu sering turun kaki, asal masih bisa jalan 15 km per jam, 12 km per jam. Motornya nimble. Cuman memang itu lagi-lagi ya beratnya terasa banget, terutama pada saat berusaha untuk mindahin motor, terus nyelip gitu ya. Ini motor ini berasa cukup berat. Oke, kita dengerin sedikit ya suaranya, karena ini enak banget mas bro. Om gimana om, kok mau belok ke kiri tiba-tiba? Asik ya suaranya ya. Ini suara ini bikin kangen, bener-bener bikin kangen. Karena motornya juga suaranya cuma nging gitu doang, dan tidak ada sama sekali getaran mesin. Jadi cuman ya semu aja berasa di grip gas sama di jok. Tapi itu ya gimana ya, kalau ada pernah naik motor listrik ya, halusnya motor listrik ya kira-kira seperti itu. Ada getaran memang, tapi nggak seperti yang dirasakan di motor bensin ya. Dan itu semakin Anda kencang, getarannya semakin minim. Jadi semakin halus rasanya, semakin dia berteriak ya. Motor ini mesin listriknya punya kemampuan untuk berputar 12.000 rpm. Jadi kalau kita cruising di dalam kota seperti sekarang ini ya, saya jalan 20 km per jam, 30, itu paling cuma 1200 rpm. Kalau kemarin saya coba 100 km per jam, dia baru 4000 rpm. Jadi masih jauh dari batas rpm maksimalnya dia. Nah, tapi asiknya motor listrik, dia tenaga dan torsinya karakternya cukup berbeda. Torsi puncaknya itu sudah tersedia sejak RPM rendah dan kecepatan rendah. Jadi torsinya 215 Nm itu tersedia di kecepatan ini pun. Pada saat Anda buka gas full langsung nyentak, senyentak-nyentaknya, luar biasa. Seru ya, seru banget ya. Nah seperti ini, mau nyelip sih sebenarnya bisa, cuman ya harus disadari bahwa motor ini berat. Buat nyelip-nyelip manuver seperti ini harus pakai badan. Kalau nggak pakai badan sih motornya kayaknya lurus aja gitu. Masih bisa buat nyelip-nyelip seperti ini ya. Enak banget buat harian. Jadi ini super sport moge yang enak banget buat harian. Nah, asiknya lagi, motor ini pada saat Anda beli, Anda dikasih charger.
Oke lah, charger kabel buat di rumah ya. Tapi syaratnya katanya rumahnya harus ya sekitar, yang kepake adalah 7.500 watt. Mungkin sama dengan standar untuk ngecas mobil ya. Mobil kan rata-rata di rumah juga perlu daya segitu. Tapi asiknya motor ini bisa dicas dengan fasilitas fast charging yang ada di beberapa lokasi di Jakarta. Nah, kebetulan semalam banget itu saya mampir ke daerah Fatmawati, dan di sana ada pom bensin yang ada pengisian untuk listrik untuk mobil dan motor listrik ya. Dan kebetulan motor ini punya soket charger yang sama dengan mobil, yaitu CCS. Jadi semalam saya ke sana dan ini hasilnya nih. Buat riding harian, yang bikin kami penasaran adalah bagaimana konsumsi listriknya. Untuk itu kami sengaja meluangkan waktu malam hari supaya nggak rame untuk ngecas di SPKLU di sebuah SPBU di Fatmawati. Tampak di indikator baterai tersisa 34% dengan range masih ada 70 km. Asiknya Energica ini punya soket charger CCS yang serupa mobil sehingga support pengisian cepat DC. Panel indikator pun langsung menyala dan mengkalkulasi waktu pengecasan sekitar 24 menit untuk mencapai kapasitas baterai 80%. Cepat ya. Tapi karena sepi, kami tunggu saja sambil ngopi. Setelah 1/4 jam, baterai terisi 99% dengan energi yang sudah terisi 13,44 kWh. Penasaran, kami tunggu terus. Ternyata pengisiannya melambat sehingga sudah 2,5 jam baterai tetap 99% dengan daya terisi 13,95 kWh. Nambah dikit lah ya. Dan tarif dasar listriknya 2.475 per kWh. Total kami hanya bayar 34.500-an rupiah saja. Dengan segitu sudah dapat range kembali ke 216 km. Berarti kalau dari baterai kosong ya mungkin hanya sekitar 50.000 lah ya bayarnya. Jauh banget ketimbang kalau ngisi bensin, misalnya oktan 95 dengan kapasitas tangki moge misalnya 15 liter ya, itu sudah lebih dari 200.000. Wah, beda banget deh. Nah, ketemu jalan lengang nih, baru berasa enaknya naik motor ini. Karena pasti kita bisa ya sedikit merasakan tarikannya. Oh, jalannya jelek. Oke, suspensinya cukup empuk ya untuk sebuah motor sport. Wow, kuat sekali tarikannya. Itu saya baru pakai mode standar, mode normal, belum mode sport. Wow, motor ini berat banget ya Mas Bro. Jadi buat nikung seperti ini juga enak banget. Cuman kan kita dapat dari Energica, saya nggak melakukan settingan apapun terhadap suspensinya. Jadi menurut saya ini masih enak buat jalan-jalan sore lah ya, jalan-jalan pagi San Mori gitu ya. Masih enak, karena ketemu lubang terus ketemu street trap seperti ini. Masih moderat rasanya. Tapi kalau buat ketemu jalan menikung yang agak bergelombang, menurut saya agak ngayun sih ya. Mungkin agak perlu disetel-setel dikit lah suspensinya. Enak banget. Sudah beberapa hari saya pakai motor ini dan saya sangat suka dengan bunyinya. Wow, semakin kencang dia, bunyinya akan semakin nyaring, tapi jadi semakin halus. Sekarang kita coba pakai mode sport. Sport, oke. Enak banget. Di sini jalannya beton ya, jadi sangat bergelombang. Wow, tenaganya luar biasa.
Jadi kalau kita pelintir gas dalam, dia akan nyala lampunya Mas Bro. Jadi seperti red line gitu ya. Tapi kayaknya menandakan pelintiran gas kita, kalau kita pelintir lebih dalam, dia akan naik nih. Wow. Dia nggak heran sih kalau secara data spek dia akselerasinya nggak nyampe 3 detik untuk sampai 100 km per jam. Tapi kali ini mungkin kita nggak ukur akselerasinya karena beberapa hari saya pakai motor ini nggak bisa ketemu jalan yang benar-benar lengang, jadi kita percaya aja sama data pabrikan. Ini motor kencang banget Mas Bro. Wow, luar biasa. Kita coba dengerin suaranya ya. Rasanya kayak mendengarkan apa ya, motor dari masa depan gitu. Kalau nonton film-film ini ya apa superhero nih, mungkin kayak suara motor Batman itu, Batpod. Nging gitu. Kemungkinan besar karena bukan motornya yang berbunyi nyaring, tapi lebih karena motor ini punya reduction gear. Dari motor listriknya menuju ke rantai belakang itu ada semacam reduction gear. Kalau Anda dorong-dorong motor ini maju dan mundur, itu akan berasa seperti ada suara gerak-gerak. Nah itu mungkin itu reduction gearnya ya. Tapi itu yang membuat suara nyaring nging gitu, itu bikin kangen Mas Bro. Wow, itu saya hanya melintir sedikit gasnya. Wow, kuat sekali tarikannya. Remnya juga luar biasa. Sensasinya enak banget. Oke, itu tadi hasil jalan-jalan pakai Energica di sekitar Jakarta dan Tangerang, BSD terutama. Semoga Anda nggak suka dengan video ini dan kita akan kembali ke markas. Nah, jadi gitu riders, tadi udah kita cobain motor ini buat riding keliling Jakarta sampai sekitar BSD. Rasanya luar biasa, karena jarang-jarang pakai motor sport, nunduk kenceng, tapi sama sekali nggak ada panas di badan. Ya panas karena matahari wajar lah ya, tapi biasalah kalau naik motor yang gede itu ada panas di hawa panas dari mesin karena dia ada kipasnya, itu suatu hal yang wajar. Tapi ini sama sekali nggak ada panas-panasnya sama sekali. Jadi ridingan mau berapa lama pun badan nggak terlalu dehidrasi. Selain itu motornya tuh enak banget buat jalan pelan sekalipun, karena respons gasnya itu kalau dibuka cuman sekitar 5-10%, dia masih sangat-sangat halus power delivery-nya ke roda belakang. Jadi nggak ada kagetnya sama sekali, nggak ada nyentaknya sama sekali, tapi begitu Anda pelintir lebih dalam, nah baru tuh keluar torsinya, 215 Nm itu. Kenceng banget. Cuman harus hati-hati ya, memang motor ini karena berat sekali, untungnya ada gigi mundur dan ada gigi yang buat maju pelan-pelan. Jadi kalau bergerak di parkiran, nggak perlu khawatir. Mau parkir maju, mau dimundurin dulu juga nggak perlu manggil-manggil temen atau siapa orang gitu buat bantuin narik atau dorong, karena dengan mudahnya bisa maju mundur. Gimana menurut Anda? Motor sport tapi listrik, tapi dingin, tapi enak buat macet-macet karena nggak kaget-kaget dan nggak perlu ngopling, rasanya kayak motor matic dan irit sih menurut saya. Jadi ya memang sih kalau naik motor gede bensinnya udah pasti boros. Tapi ini listriknya irit banget, karena tadi kita nyobain ngisi di pom bensin SPKLU, paling banyak sih 50.000 kali ya buat ngisi
baterainya sampai full. Tadi kita coba ngisi 27%, ternyata paling cuma 33-34 ribu. Enak banget sebenarnya. Dan nggak lama, paling lama 2 jam. Itu juga karena saya ngisi, nungguin 99%-nya lama banget. Tapi kalau cuma sampai 80% aja mungkin ya sejam nggak nyampe, ngopi-ngopi bentar, baterai udah penuh lagi, 80% cukup lah ya buat muter-muter sampai rumah, besok lagi, pergi lagi. Oke. Gitu. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda yang pengen tahu mengenai motor listrik kenceng. Ya, ini adalah salah satunya di Indonesia sekarang sudah ada dan bisa dibeli dan bisa dipakai. Terima kasih. Dan lupa main-main ke website kami www.autorider.com dan follow kami juga di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!